Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sudah masuki bulan November. Begitu cepat waktu berlalu. Dan kita tahu bahwa semua ini pertolongan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Kita bisa lewati hari demi hari. Bapak Ibu, tadi pagi saya ketika merenungkan soal melayani pekerjaan Tuhan. Ada satu saat di mana saya berkata, Tuhan, terima kasih hari ini saya boleh melayanimu. Lalu ada suara berkata, aku lebih dulu melayanimu. Aku beri kamu kesehatan. Aku beri kamu nafas kehidupan. Itu semua kulakukan lebih dulu dari engkau bangun pagi, mau berlutut, engkau sudah dapat semua lakukan. Itu semua dari aku melayanimu. Bapak Ibu, ketika saya dapat renungan itu, saya nangis. Saya berkata, Tuhan, nggak cukup kalau saya cuma berkata, terima kasih, bersyukur, nggak cukup. Kalau aku nggak pernah melakukan sesuatu bagimu, Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu, untuk apa kita melayani Tuhan? Ada dalam ayat Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, saya pernah lihat orang kalau disuruh pelayanan, wajahnya langsung berubah. Ketika disuruh nyanyi, jawabnya gini, aduh, suara saya lagi serak. Ketika disuruh doa, saya kan bukan pendeta. Disuruh jadi panitia. Tahun lalu sudah, sekarang gantian dong dengan yang lain. Itu saja yang sering kali saya dengar, ya. Tapi kalau diajak jalan-jalan, nggak ada alasan. Oke, saya ikut, Bu. Saya mau ikut. Kadang tanpa sadar kita hanya mau melayani kalau sesuai selera kita. Padahal kalau dipikir-pikir, dalam pekerjaan sekuler saja, kita nggak boleh seenaknya mundur atau pilih-pilih. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Sebab majikan kita bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, kita harus menyadari dan selalu kita ingat bahwa majikan kita adalah Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu berarti ketika kita menyapu gereja bukan karena dilihat orang, tapi karena kita tahu Tuhan melihat. Ketika kita melayani bukan supaya dipuji, tapi karena kita mencintai Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. Pelayanan bukan kewajiban, tapi ungkapan kasih. Kita melayani karena kita sadar, bukan karena Tuhan kita tidak akan bisa seperti hari ini. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau Tuhan saja mau turun tangan melayani, bagaimana mungkin kita yang sudah diselamatkan malah tidak mau melayani? Saya ada satu ilustrasi. Ada seorang ibu sederhana di gereja. Tugasnya hanya mengganti bunga di mimbar setiap minggu. Suatu kali ada yang bertanya,
Bu, kenapa sih repot-repot datang pagi-pagi cuma untuk ganti bunga? Ibu itu tersenyum dan menjawab, saya mau yang terbaik untuk Tuhan. Kalau tamu penting mau datang ke rumah saya pasti bereskan rumah sebaik mungkin. Ini rumah Tuhan, masa saya biarkan biasa-biasa saja? Nah, jawaban itu menyentuh banyak orang. Karena dari hal kecil tampak cinta yang besar kepada Tuhan. Pelayan sejati tidak menunggu panggung besar, cukup tahu bahwa Tuhan senang, itu sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya kemampuan main musik, itu Tuhan kasih. Tuhan sudah memberi. Tuhan sudah beri, artinya sudah melayani kita. Sehingga kita bisa main musik. Kalau kita bisa bernyanyi, Tuhan sudah beri kita suara yang bagus. Tuhan melayani kita dengan memberi kita suara yang bagus. Ayo kita pakai untuk melayani Tuhan dalam pujian. Kalau kita main musik cuma satu hari, satu minggu sekali, Tuhan melayani kita setiap hari. Kalau kita ikut kur, satu tahun mungkin sekali hanya untuk Natal. Tuhan tiap hari melayani kita. Kita sakit, Tuhan sembuhkan. Itu artinya Tuhan layani. Kita punya masalah, Tuhan bereskan. Artinya Tuhan melayani. Ayo Bapak Ibu, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya bisa berkata terima kasih, bersyukur, tapi kita tunjukkan lewat pelayanan kita kepada Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuh, inilah renungan yang saya dapatkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan sayang kita semua. Amin.